Gengsis, tahu dong ini apa? Yes, that's right, balon eksis habis. Nah gengsis, lihat warnanya semua ada, dari merah, putih, kuning, purple, semuanya ada. Nah, tapi Jasin penasaran nih, gimana sih cara bikin balon eksis habis ini? Well, are you curious? Let's find out. Awalnya, pabrik balon karet ini ada di Palembang, geng, sekitar tahun 1957. Pada tahun 1968, pabrik mainan jadul ini pindah ke ibu kota karena transportasi dan pengiriman lebih mudah dari Jakarta. Dan sampai sekarang pun, pabrik ini masih eksis dalam memproduksi balon karet. Gengsis, bahan utama pembuatan balon eksis habis adalah latex atau getah karet. Nah, gengsis, kalau latex ini masih bahan mentahnya nih. Tapi ada juga latex yang sudah diberi obat dan juga pewarna. Kayak gini nih. Nah, kalau yang ini berwarna kuning, sama kayak bajunya Mas Desi nih. It's beautiful. Oke, habis ini kita ngapain, Mas? Nyetak balon. Nyetak balon ya? Ya. Dan ini harus didiamkan selama 1 hari dulu ya? So it's not that simple, geng. Mas, berangkat. Tambahan obat atau bahan kimia pada latex berfungsi agar balon tidak pecah. Oh iya, getah tanaman karet ini berasal dari perkebunan Indonesia, geng. Kebanyakan diperoleh dari Pulau Sumatera. Nah, cetakan-cetakan balon ini siap dicelup, geng. Proses pertama, kita celup dulu nih dalam bak berisi cairan pembersih yang sudah diberi obat. Lalu, diamkan selama 3 menit, geng. Nah, cairan pembuku ini berfungsi supaya adonan warna-warninya tidak menempel dan lengket saat dicabut nanti. Oke guys, sekarang kita sudah siap untuk mencetak balonnya. Nah, ini adalah adonannya. Kalau ini adalah mesin pengaduknya, yang fungsinya adalah untuk membuat busanya hilang dan juga tidak mengering. Karena latex ini sangat sensitif terhadap udara. Ayo Mas, masukin ya. Kalau mesin pengaduk ini berhenti, otomatis latex yang sudah menjadi adonan balon akan rusak dan susah menempel pada cetakan. Sip, sekarang kita masukkan cetakannya ke dalam bak adonan selama beberapa saat. Mesin pencetak yang sudah ada sejak tahun 2000-an ini dibuat dan dirangkai sendiri loh. Dilengkapi kompresor sebagai penggeraknya. Keren kan? Kalau masalah hasil, nggak kalah kece sama mesin-mesin besar. Mesin yang menyerupai tenaga robot ini sudah menyeting waktu, geng. Setelah proses celup, otomatis cetakannya udah terangkat dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini disebut dengan proses dipping. Oke, sekarang kita tunggu nih sampai sisa lateksnya berhenti menetes. Dalam satu kotak, alat cetak balon ini memiliki jumlah sekitar 40 sampai 66 buah balon. Itu ukuran yang standar, geng. Kalau bentuknya lebih besar, otomatis jumlahnya akan lebih jauh sedikit dibanding standar. Alright, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, geng. Sampai trolinya terisi penuh. Oke, sekarang kita masukkan ke oven sekitar 15 menit. Ya. Proses pengeringan setengah matang ini berfungsi supaya mudah saat menggulung lubang tiupnya. Oke, pengiringan pertama udah selesai nih. Jadi sih, sekarang balonnya sudah setengah matang, tapi belum selesai nih. Sekarang saatnya kita bentuk bibir balonnya agar mudah ditiup. Kayak gini nih. Penggulungan leher ini untuk mempermudah saat peniupan balon. Gak boleh sembarangan juga, geng, gulungnya. Bisa-bisa rusak adonannya. Hahaha. Sips,
Setelah itu, dimasukkan kembali ke dalam oven yang sama dan masak sampai adonannya mengering. Setelah 15 menit, proses pengeringan kedua udah boleh diangkat. Setelah itu, dinginkan sebentar dan balon siap dimasukkan dalam bak berisi bedak khusus. Karena berbahan dasar karet, bedak khusus ini berfungsi mempermudah saat pelepasan balon dari cetakannya. Yoi, menghindari lengket satu sama lain. Nih guys, sekarang balonnya udah jadi. Tinggal kita lepasin dari cetakannya. Next, proses terakhir dalam ruang produksi ini adalah pelepasan balon dari cetakannya. Gile, di sini semuanya harus kerja cepat, geng. Pelepasan balon dari cetakan bukan kerjaan yang mudah. Kita harus cermat dan hati-hati nih, supaya balonnya tidak ada yang rusak. Seperti biasa, geng, di setiap industri besar seperti ini, perlu yang namanya pengawasan mutu. Sebelum packing, ada 100 balon siap jual yang diambil sebagai sampel untuk dicek kelayakannya. Uji kelayakan ini nggak sembarangan juga loh. Balon akan dites dengan cara ditiup menggunakan mesin dan dicek bagian-bagian yang rusak atau bocor. Bahkan dites juga nih, batas kebesaran balon saat ditiup. Nggak boleh terlalu kecil atau besar, geng. Kira-kira besarnya seperti ini. Kemudian dilihat, apakah ada cacat atau enggak, bocor apa enggak. Nah, kalau yang ini aman nih, gengsis. Berarti sudah siap untuk dijual. Setelah lolos uji coba, balon siap di-packing, geng. Konon, balon ini sudah dikenal sejak abad ke-16, geng. Tapi pada zaman itu, balon digunakan sebagai media upacara atau ritual persembahan. Nah, pada tahun 1824, seorang ilmuwan yang bernama Michael Faraday menemukan balon yang terbuat dari bahan karet. Kemudian, Thomas Hancock memproduksi secara massal mainan untuk anak-anak ini dan disempurnakan oleh J.G. Ingram dengan produk balon yang lebih tahan panas dan elastis. Nah, masih ingat nggak, geng? Waktu kecil, kita beli balon di mana? Yoi, di tukang balon pinggir jalan. Biasanya, mereka menjual balon yang bisa terbang. Dalamnya diisi gas, geng. Gas yang dapat menerbangkan balon ke udara itu biasanya gas yang kandungannya paling ringan di udara. Namanya gas helium. Oke, bikin apa hari ini, bro? Kita bikin pedang aja gimana? Kita bikin yang mirip-mirip sama yang di belakang. Pedang, oke setuju gua. Let's do it. Leonard Suharli adalah salah satu pengusaha muda kreatif yang ada di Jakarta, geng. Sejak tahun 2009, Leonard berani membuka usaha yang unik dan kreatif ini. Cool. Awalnya, Doi mau mengembangkan penggunaan balon yang tidak biasa. Berbasis manufaktur, membuat Leonard makin tertarik untuk membuka usaha di bidang kreativitas. Membuat sesuatu yang unik, simple, tapi menjadi indah. Pada zaman modern sekarang ini, untuk menjadi pengusaha, tantangannya cukup besar, geng. Tidak hanya persaingan pasar yang semakin ketat, kreativitas pun menjadi salah satu tantangan terbesar untuk mempertahankan bisnis yang telah dibangun bertahun-tahun. Leonard membuka usaha ini untuk mengembangkan kembali ide kreativitas kita dan anak muda Indonesia. Bro, jadi bro. Mantap. Lumayan ya, udah mirip lah. Samurai nih bro. Ora. Tapi ternyata nggak gampang ya ngebentuk balon, bro. Ya emang gampang-gampang susah sih. Makanya kita juga ngadain kursus sebenarnya 1 bulan sekali. Dan itu durasinya bisa 8-9 jam. Wow, kok lo nggak capek tuh? Ya kewalahan juga kadang-kadang. Tapi ya apapun rintangannya, kita pokoknya
Terus, semangat terus. Biar eksis. Gengs, selain orang dewasa, ada juga nih anak-anak yang jago merangkai balon. Kini, anak-anak dapat membuat karakter-karakter kesukaan mereka dengan kesulitan-kesulitan tertentu. Gengsi, sekarang Justin akan melakukan percobaan dengan menggunakan balon nih. Yang satu kosong, nggak ada isinya. Sedangkan yang satu lagi berisikan air. Kita akan lihat balon mana yang lebih tahan terhadap serangan api. Balon pun juga dapat dijadikan bahan eksperimen ilmiah loh. Peralatannya pun simple, hanya 2 buah balon, air, dan lilin. Kita akan mulai. Yang pertama kita gunakan balon yang tidak berisi air alias kosong. Oke? Oke. Bagaimana dengan balon kedua yang berisi air? Dan tidak terjadi apa-apa, gengsis. Si balonnya tidak meledak. Ini karena air yang ada di dalam balon ini menyerap panas yang dihasilkan oleh api ataupun lilinnya.